Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa siqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha ma'al muttaqin innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita tingkatkan ketakwaan kita para jamaah rahimakumullah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, tujuan puasa kita satu-satunya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika terjadi perang Uhud, ada 3 serpian kisah yang patut kita teladani. Yaitu kisah tentang orang-orang yang merindukan surga melalui pintu mati syahid. Kisah ini berkenaan dengan 3 orang. Pertama orang yang tua, kedua anak muda, dan yang ketiga anak kecil yang belum baligh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah yang pertama tentang orang tua. Ada seorang ayah yang hebat, namanya Amr bin Jamuh. Ini punya anak 3, ketiga-tiganya laki-laki. Ketika diumumkan perang Uhud, ketiga-tiganya daftar kepada Nabi dan ikut bersama Nabi perang Uhud. Ini orang tua yang berhasil ketika itu. Jadi indikator orang tua yang hebat saat itu adalah ketika anak-anaknya berani berangkat untuk jihad di jalan Allah. Anaknya ikut, maka Amr bin Jamuh ini juga pingin ikut sekalian. Tapi anaknya tidak setuju karena Amr bin Jamuh ini invalid kaki kanannya. Kaki kanannya pincang, tidak bisa berjalan dengan sempurna. Salah satu anaknya mengatakan, wahai ayahku, tidak diwajibkan bagi engkau untuk ikut beserta dalam jihad ini. Karena kondisi fisikmu tidak mungkin. Orang tua ini kekeh, kalau kalian tidak mengizinkan, aku akan bicara langsung kepada Rasulullah. Maka datanglah Amr bin Jamuh ini, para jamaah rahimakumullah, menemui Nabi. Dia mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku membersamai engkau dalam perang Uhud ini. Anak-anak saya tidak mengizinkan ya Rasulullah. Harapan saya engkau tidak menolak keinginanku. Kemudian Nabi mengetahui kondisi fisik Amr bin Jamuh ini. Wahai Amr bin Jamuh, tidak diwajibkan atas kamu untuk ikut berperang karena kondisi fisikmu tidak memungkinkan. Orang ini kemudian memaksa Amr bin Jamuh ini. Lalu Nabi mengatakan, apa yang mendorong kamu kekeh ikut perang Uhud? Jawaban ini para jamaah sekalian yang membuat Nabi angkat tangan kecuali mengizinkan Amr bin Jamuh. Ya Rasulullah,
Saya ingin perang Uhud ini karena saya ingin menginjakkan kaki saya di dalam surga. Nabi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Nabi mengizinkan, baiklah kalau memang itu motivasimu, silakan ikut. Maka ketika terjadi kecamuk perang Uhud, para jamaah sekalian, ternyata memang Amr bin Jamuh ini di saf terdepan. Dan syahid pertama-tama. Kemudian Nabi mengumumkan, dia Amr bin Jamuh, orang yang pertama masuk surga di antara kalian semua. Ayat atau kisah ini, para jamaah sekalian, menginspirasi kepada kita bahwa perjuangan itu tidak ada batas umur. Perjuangan itu tidak mengenal pensiun. Sesuai dengan kemampuan kita, tetapi berkaitan dengan kekuatan iman, maka cara berjuang orang itu berbeda. Dan Amr bin Jamuh telah membuktikan imannya yang 24 karat itu, walaupun kondisi terbatas, kakinya invalid, dia ditakdirkan oleh Allah mati syahid, dan dia memenuhi keinginannya, dan dikabulkan keinginannya, yaitu masuk surga pertama-tama di antara pahlawan perang Uhud yang lain. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kisah tentang anak muda. Ini juga berkaitan dengan perang Uhud. Namanya Handolah. Handolah itu besok perang Uhud, hari ini menikah. Pada saat dia, kalau bahasa kita itu honeymoon, dia mencampuri istrinya di malam pertama pengantin baru, maka dia terdengar teriakan pengumuman berangkat perang Uhud, berangkat perang Uhud. Kemudian dia mengatakan pada istrinya, wahai istriku, mohon tinggalkan aku. Aku akan berangkat jihad di jalan Allah. Ditinggalkan istrinya. Dia kemudian berangkat menuju Rasulullah, kemudian bergabung dengan Nabi perang Uhud. Maka Handolah juga ditakdirkan syahid dalam perang itu bersama dengan 79 orang yang syahid. Jadi perang Uhud itu para jamaah sekalian yang syahid itu 80 orang. Dimakamkan di lubang yang sama di samping Jabal Uhud. Kalau kita umroh atau haji mungkin diajak mampir ke tempat ini. Hanya dipagari. Tidak dalam bentuk makam satu orang satu nisan, tidak. Tapi dikumpulkan jadi satu. Suatu kali para jamaah sekalian, salah satu ahli waris yang gugur dalam perang Uhud itu menginginkan makam ayahnya dipindah. Maka dibongkarlah makam itu, kemudian seluruh jenazah itu kelihatan masih segar dan masih utuh, tidak dimakan tanah apalagi dimakan rayap. Handolah ikut syahid di situ. Ketika Nabi melihat jenazah-jenazah yang lain itu kering semua badannya. Tapi Handolah badannya basah, segar, bahkan ada air yang menetes dari beberapa rambutnya. Kemudian Nabi bersabda ketika itu, Handolah tadi perang Uhud dalam kondisi junub, belum mandi jinabat. Kemudian Jibril memandikan dengan air surga. Bayangkan para jamaah sekalian, Jibril memandikan dengan air surga. Maka orang yang dimandikan dengan air surga pastinya dia akan masuk surga. Kenapa Handolah memilih berangkat berjihad daripada dia harus menikmati malam pertama pengantin baru dengan istrinya? Karena para jamaah sekalian, madrasah yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat itu sampai punya tekad seperti itu, literatur utama sahabat adalah Al-Quran dan motivasi belajar Al-Qurannya adalah untuk diamalkan. Handolah telah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 41
Allah berfirman, infiru khifafan wasiqalan. Berangkatlah kamu sekalian dalam kondisi ringan atau berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dia memilih ayat ini. Maka Hanzalah pengantin baru yang mati syahid dan masuk ke dalam surga. Itu pilihan yang luar biasa para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga para jamaah sekalian, kisah tentang anak kecil. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dengan teman-temannya masih kecil, itu datang kepada Nabi ketika Nabi melakukan seleksi perang Uhud. Siapa yang boleh berangkat, siapa yang tidak. Maka dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami dan teman-temannya ini ikut perang Uhud. Kami ingin mati syahid ya Rasulullah. Padahal anak ini belum balik ya bapak-bapak para jamaah sekalian. Belum balik dia. Maka Nabi memandangi dengan seksama dan mengatakan, bukankah kalian ini masih kecil? Kalian belum balik. Kalian belum bisa ikut perang Uhud. Maka ketika dia tidak diikutkan itu, dia menangis di hadapan Nabi sejadi-jadinya. Perjalanan pulang ke rumah dia menangis juga, sampai di rumah dia menangis. Bayangkan anak belum balik, ingin ikut perang, tidak diikutkan, dia menangis terseduh-seduh. Dia menunggu waktu yang cukup lama, kira-kira 4 tahun kemudian terjadi perang Khandaq. Maka Usamah bin Zaid kemudian datang lagi kepada Nabi, supaya Nabi meloloskan tidak sampai ditolak seperti perang Uhud. Begitu dekat dengan Nabi, Usamah bin Zaid ini jinjit kakinya supaya kelihatan lebih tinggi dan Nabi mengizinkan. Nabi tahu itu dan Nabi tersenyum. Silakan kamu ikut Usamah bin Zaid. Maka dia ikut perang Uhud. Kemudian kalau kita membaca buku 60 sahabat Rasul yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, Usamah bin Zaid ini kemudian diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang termuda dan paling banyak meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Bahkan Umar ibnul Khattab pernah menjadi anak buahnya. Sampai ada beberapa sahabat kasak kusuk. Kenapa Nabi mengangkat anak yang bau kencur menjadi panglima perang? Kemudian Nabi bersabda, siapa yang tidak suka dengan Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, berarti mereka tidak suka denganku, karena aku yang mengangkat. Maka Usamah bin Zaid kemudian membuktikan bahwa dia seorang panglima yang luar biasa. Dan itu dikenang dalam sejarah, ditulis dalam tinta emas sejarah sahabat yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa muncul anak seperti Usamah bin Zaid? Kalau saya sebagai seorang guru, maka yang saya pikirkan siapa bapaknya yang mendidik Usamah bin Zaid? Siapa ibunya yang mendidik juga? Kalau dia punya guru, bagaimana guru mengajarkan? Usamah bin Zaid, anak kecil itu punya kesadaran jihad fisabilillah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mundur sedikit, kisah itu dimulai dari seorang janda yang miskin. Janda miskin ini punya anak namanya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu di waktu kecil dititipkan kepada Nabi karena ibunya pingin kalau anakku saya titipkan pada Nabi pasti akan mendapatkan pendidikan yang tepat sebagai anak yang beriman. Maka dia memberanikan diri mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, jika engkau tidak keberatan, aku titipkan anakku Zaid bin Harisa ini menjadi budak di sisimu. Rasulullah menerima, tidak dijadikan budak, tapi dijadikan anak angkat.
Sehingga Zaid bin Harisah hidup di rumah Nabi. Sampai usia menjelang nikah, maka Zaid bin Harisah ini dinikahkan dengan seorang wanita bangsawan yang kaya, yang cantik. Namanya Zainab binti Jahsy. Ini ada kisah yang menarik. Zainab binti Jahsy ini salah paham. Dikira yang melamar itu Nabi untuk dia, maka dia tersipu-sipu. Dia terkejut kalau Nabi melamarkan untuk anak angkatnya Zaid bin Harisah. Mau menolak, turun Al-Ahzab ayat 33 yang mengatur perkawinan. Bayangkan, ada ayat turun dari langit yang mengatur perkawinan Zaid bin Harisah dengan seorang bangsawan namanya Zainab binti Jahsy. Perkawinan ini ternyata tidak harmonis karena beda kelas itu, sehingga dalam usia pernikahan 1 tahun belum punya anak, ini pisah. Kemudian Zainab binti Jahsy ini yang menjadi polemik di karangan Orientalisme yang tidak suka Islam. Zainab ini dikawini oleh Nabi setelah diceraikan oleh Zaid bin Harisah. Rumor orang-orang yang tidak suka kepada Nabi macam-macam. Padahal ayat tadi turun atau peristiwa ini turun, terjadi sejarah ini, Allah ingin mengajarkan tentang satu kaidah hukum fikih dalam Islam. Seorang ayah itu diharamkan menikahi bekas istri anak kandungnya. Tapi seorang ayah dihalalkan menikahi istri bekas anak angkatnya. Jadi Allah ingin mengajari umat Islam tentang hukum boleh menikahi bekas istri anak angkatnya. Maka jadilah Zaid bin Harisah ini duda. Kemudian ada seorang wanita mantan budak yang usianya jauh lebih tua dari Zaid bin Harisah, namanya Ummu Aiman. Ini juga mengukir sejarah sahabat wanita muslimah yang imannya 24 karat ini dinikahkan dengan Zaid bin Harisah yang usianya jauh lebih tua. Tapi imannya luar biasa. Pernikahan Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman inilah kemudian diberikan seorang anak namanya Usama bin Zaid. Berarti Usama bin Zaid ini cucu Nabi dari anak angkatnya Zaid bin Harisah. Ini sepantaran dengan Hasan, Husain. Sehingga kalau Nabi menggendong Hasan dan Husain, Usama juga digendong sekalian oleh Nabi. Hidupnya juga di lingkungan Nabi. Dan madrasahnya juga madrasah Nabi. Dan ayat-ayat Al-Quran juga disampaikan sejak kecil. Maka lahirlah Usama bin Zaid yang belum balik sudah pingin mati syahid. Artinya apa para jamaah sekalian? Kalau anak itu sejak kecil sudah dididik dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian motivasi belajarnya untuk diamalkan. Lingkungannya tidak jauh dari Al-Quran. Maka orang ini akan diangkat martabatnya oleh Allah. Seperti Nabi mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang itu disebabkan Al-Quran ini. Dan Allah merendahkan derajat seseorang juga disebabkan Al-Quran ini. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu jauh dari Al-Quran, Allah mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling dari az-zikr Al-Quran maksudnya, maka hidupnya akan mengalami banyak kesempitan. Dan nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta matanya dan buta mata hatinya. Jadi pilihan Al-Quran akan bermartabat. Pilihan Al-Quran juga ketika tidak memilih Al-Quran akan menjadi manusia yang penuh dengan kesempitan hidupnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin menyaksikan hari ini para jamaah situasi anak-anak di zaman Nabi dulu, itu kita bisa melihat potret anak-anak Palestina. Literatur utama di negeri yang sedang dikuasai Zionis yang hampir merdeka ini seperti itu. Bahkan soft dalam menghadapi Zionis itu tentara-tentara Palestina itu yang soft 1 itu harus hafal 30 juz. Soft 2 bisa 25 juz. Soft 3 20 juz dan seterusnya. Dan ada tradisi anak-anak membaca dan menghafal Al-Quran. Dari situ para jamaah sekalian, Palestina yang kecil ini sampai hari ini belum bisa dikalahkan kekuatan multinasional Zionis internasional ini. Kenapa? Ada Al-Quran di situ. Hari ini kalau kita pingin hebat hari ini, keluarga kita pingin hebat, masyarakat kita pingin hebat, kemudian bangsa dan negara kita ini pingin hebat juga, kalau Al-Quran belum membumi, jangan pernah berharap kita bisa membangun peradaban. Pasti hidup di negeri ini banyak persoalan karena jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Di bulan suci Ramadan ini para jamaah sekalian, kemuliaan Ramadan karena diturunkan Al-Quran. Bukan sekedar puasa itu, kemuliaan Ramadan karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril sehingga Jibril menjadi mulia, menjadi kepalanya malaikat. Turun kepada Nabi Muhammad menjadi Khatamul Anbiya dan menjadi kepalanya para nabi. Jadi Al-Quran itu di mana menempel akan membuat orang itu bermartabat. Mari kita mulai kesadaran untuk selalu mengkaji Al-Quran. Diawali di bulan suci Ramadan ini para jamaah sekalian. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan dan kita juga diberikan kekuatan untuk membumikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumpahkanlah ketabahan kepada kami dan tetapkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim.
Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wala zikrullahi akbar.